Selamat datang di saluran ini. Kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam budidaya ikan, yaitu dinamisasi pH air di tambak. Mari kita menjelajahi betapa kritisnya menjaga keseimbangan pH untuk keberhasilan budidaya ikan Anda. 1. Mengapa pH air penting? pH air yang optimal adalah kunci untuk kesehatan ikan dan pertumbuhan yang optimal. pH yang stabil mendukung kelarutan oksigen, penyerapan nutrisi, dan proses metabolisme ikan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pH. Aktivitas mikroorganisme, dekomposisi bahan organik, atau penggunaan pupuk dapat memengaruhi pH. Hujan, penambahan air baru, dan aliran air juga berkontribusi pada perubahan pH. 3. Dinamika perubahan pH. Fitoplankton perairan. Dinamika pH pada siang hari. Fitoplankton menggunakan CO2 sepanjang hari untuk proses fotosintesisnya terjadi akumulasi ion karbonat yang akhirnya terhidrolisis sehingga menyebabkan kenaikan pH air. Pada saat CO2 digunakan untuk fotosintesis, reaksi akan bergerak ke kanan dan terjadi akumulasi ion karbonat, CO3. Kemudian terjadi hidrolisis, CO3 dengan reaksi sebagai berikut. Dinamika pH pada malam hari. Pada malam hari tidak ada CO2 yang diambil dari kolam, justru semua organisme melepas CO2 hasil dari respirasi. CO2 ini bereaksi dengan ion karbonat dan molekul air membentuk ion bikarbonat, ion ini akhirnya berdisosiasi. Memecah untuk melepas ion hidrogen sehingga pH air turun. Hal ini terjadi juga pada saat cuaca mendung dan saat hujan, pH air cenderung turun. 4. Tips mengelola dinamika pH. Gunakan bahan penyangga pH yaitu Bosterman Stab untuk menjaga stabilitas pH. Pertahankan kebersihan kolam atau tambak secara teratur. Lakukan pengukuran pH secara teratur dan reaksikan cepat terhadap perubahan. Gunakan bahan penyangga pH yaitu Bosterman Stab untuk menjaga stabilitas pH. Peningkatan pH. Menaikkan pH dapat dilakukan dengan memberikan aerasi yang intensif. Meningkatkan kelarutan oksigen dapat menggunakan aerator atau T-bar Boster Aero 2 dan T-bar Bosterman Stab. Alkalinitas. Alkalinitas secara umum menunjukkan konsentrasi basa atau bahan yang mampu menetralisir kemasaman dalam air, atau dengan kata lain kemampuan untuk meningkatkan kemampuan buffer pH air. Kapasitas pembufferan. Mekanisme pertahanan pH terhadap berbagai perubahan dikenal dengan istilah kapasitas pembufferan pH. Pertahanan pH air terhadap perubahan dilakukan melalui alkalinitas dengan proses sebagai berikut. CO3, karbonat, dalam mekanisme di atas melambangkan alkalinitas air. Sedangkan H+, merupakan sumber kemasaman. Mekanisme di atas merupakan reaksi bolak-balik, artinya reaksi bisa berjalan ke arah kanan, menghasilkan H+, atau ke arah kiri, menghasilkan CO2. Oleh karena itu, apabila seseorang mencoba menaikkan pH dengan memberikan basa-basa, artinya menambahkan semacam soda saja, maka seperti ditunjukkan mekanisme di atas. Ion karbonat dan molekul air membentuk ion bikarbonat, ion ini akhirnya berdisosiasi, memecah, untuk melepas ion hidrogen sehingga pH air turun. Pada saat basa, baru ditambahkan, pH akan terukur tinggi, tapi setelah beberapa waktu kemudian, ketika reaksi mulai bergerak ke kanan, pH akan kembali bergerak ke angka semula. Dengan demikian penurunan atau penaikan pH tidak akan efektif kalau hanya dilakukan dengan penambahan asam dan basa saja. Untuk itu, usahakan untuk menjaga alkalinitasnya untuk meningkatkan kemampuan buffer pH air dengan rutin aplikasi Bosterman Stab. 5. Dampak dinamika pH pada produksi ikan. pH yang tidak stabil dapat menyebabkan stres pada ikan, mengurangi pertumbuhan, dan meningkatkan risiko penyakit. Dengan menjaga pH dalam kisaran optimal, Anda dapat meningkatkan efisiensi produksi ikan. Terima kasih telah tonton video ini sampai akhir. Like, subscribe, dan bagikan kepada sesama pecinta aquaculture.
Jika Anda memiliki pertanyaan atau pengalaman, jangan ragu untuk berbagi di komentar. Bersama-sama, kita memastikan budidaya ikan yang sukses dan berkelanjutan.